Halo Ayu, selamat pagi. Pagi, Bu. Silakan masuk. Silakan duduk Ayu. Terima kasih, Bu. Apakah sudah nyaman? Sudah. Selamat pagi Ayu. Pagi, Bu. Bagaimana kabarmu hari ini? Baik, Bu, tapi agak sedikit capek. Apakah Ayu sudah makan? Sudah, Bu. Sebelum datang ke sini, apakah Ayu ada kegiatan lain atau ada pelajaran lain tadi? Ada, Bu, tadi ada pelajaran IPA di kelas. Baik, kalau boleh tahu kegiatan Ayu pagi ini ngapain aja? Seperti biasa sih, Bu. Saya sebelum ke sekolah bantu ibu dulu membersih-bersih rumah, terus ngantar adik ke sekolah, baru saya yang ke sekolah. Rajin ya Ayu. Kalau boleh tahu, Ayu itu berapa bersaudara? 2 bersaudara, Bu. Apakah kamu sudah rileks Ayu? Sudah, Bu. Baik. Ibu ingin tanya, apakah ini pertama kalinya Ayu ikut sesi konseling bersama Ibu? Iya. Jadi Ayu belum tahu apa itu konseling. Belum sih, Bu. Jadi Ibu akan sedikit menjelaskan ya mengenai konseling ini. Jadi konseling ini adalah proses pemberian bantuan oleh konselor yaitu Ibu dan konsili yaitu Ayu. Dan di sini apakah Ayu sudah paham? Sudah paham, Bu. Baik. Jadi di sini saya akan mendampingi Ayu di sesi konseling ini. Di sini Ayu bisa merasa aman untuk bercerita dan tidak ada penilaian, dan semua cerita kamu ini bersifat rahasia karena sesi konseling ini ada yang namanya asas kerahasiaan dan asas keterbukaan. Jadi apapun yang Ayu ceritakan akan dijaga kerahasiaannya, dan Ayu perlu juga untuk selalu jujur dan terbuka agar proses konseling ini bisa berjalan dengan lancar. Apakah bisa dipahami Ayu? Bisa, Bu. Baik. Sebelum kita lanjut lebih jauh lagi, saya ingin menyepakati waktu. Bagaimana kalau sesi ini berlangsung 30 menit, dan jika kamu merasa masih ingin melanjutkan, kita jadwalkan ke sesi berikutnya. Apakah Ayu setuju? Ya, Bu, saya setuju. Baik, tadi Ayu mengatakan merasa agak lelah. Kalau boleh tahu, kamu lelah kenapa? Apa gara-gara disuruh mengantar adik ke sekolah atau bagaimana? Jadi gini, Bu, saya merasa capek. Pokoknya hanya capek aja yang saya rasain sekarang. Setiap hari intinya saya merasa capek menjalani hari ini, besok, dan seterusnya. Baik, kamu merasa lelah setiap harinya dan seperti tidak ada semangat. Apa yang paling membuatmu merasa lelah dan berat belakangan ini, Ayu? Saya sering kurang tidur, Bu. Setiap saya bangun, rasanya tidak ada semangat di dalam diri saya. Terus saya hanya mengantuk setiap harinya berangkat ke sekolah. Kalau boleh tahu, Ayu tinggal dengan orang tua atau dengan nenek atau dengan saudara? Saya tinggal sama orang tua, Bu. Sama ada nenek juga sih di rumah, tapi dia sekarang lagi sakit, Bu. Ya, sedang sakit ya. Jadi maaf ya Ayu, kalau Ayu tidur di kamar itu dengan siapa? Dengan adik atau sendiri? Awalnya sih saya tidur berdua, Bu, sama adik saya. Dan karena nenek saya sekarang sakit dan sakitnya hampir setahun, dia harus tinggal di rumah serta dirawat oleh ibu juga. Jadinya saya tidur di sofa di ruang tamu, Bu. Berarti di rumah hanya ada 2 kamar ya? Berarti sekarang Ayu tidur di ruang tamu? Iya, Bu. Baik, Ibu mengerti sekarang. Pantas saja Ibu tuh selalu melihat
Ayu sering menguap di sekolah dan tampak lelah. Jadi akhir-akhir ini kamu tuh sering nggak cukup tidur gitu ya, Ayu? Iya Bu. Nah, karena Ayu tidur di ruang tamu, itu ya yang membuat Ayu kesulitan untuk beristirahat. Iya Bu, apalagi sekarang nenek saya kan sakit ya dan selalu susah tidur. Dia juga selalu susah tidur malamnya dan itu yang membuat saya terbangun setiap malamnya. Tetapi untuk makan dan sarapan, setiap harinya tuh Ayu bagaimana? Kadang saya nggak sarapan sih Bu. Kalau ada uang baru beli gorengan, tapi seringnya cuma minum air teh biasa aja. Wah, Ayu menghadapi tantangan yang sangat besar ya. Kurang tidur, Ayu juga kurang makan. Ibu bisa pahami sekarang kenapa Ayu itu sering lesu di kelas. Kamu hebat Ayu, bisa tetap datang ke sekolah walau Ayu menghadapi semua ini. Kadang saya malu Bu, teman-teman bawa bekal atau jajan yang enak. Terus saya cuma bisa diam aja. Kamu tidak perlu merasa malu Ayu, kamu melakukan yang terbaik dengan kondisi yang kamu hadapi. Justru ibu kagum kamu tetap semangat sekolah. Terkadang ada anak yang kalau nggak diberikan uang jajan, kadang dia kan nggak mau sekolah, dia ngambek sama ibunya. Sedangkan Ayu ini udah hebat sekali, udah mau berusaha, udah mau datang ke sekolah. Tapi saya juga susah belajar Bu, susah fokus, apalagi kalau lapar. Iya, itu sangat wajar Ayu. Dalam hidup, kita itu punya kebutuhan dasar yang harus kita penuhi terlebih dahulu. Seperti tidur yang cukup, makan, tempat tinggal, itu semua tuh penting. Kamu bisa belajar secara maksimal. Iya Bu, saya juga pengen bisa belajar kayak teman-teman yang lain. Kalau boleh tahu, Ayu mendapatkan beasiswa dari sekolah atau bantuan lain dari luar? Tidak sih Bu, saya sudah coba untuk mencari beasiswa di sekolah, tapi untuk mengurus surat-suratnya itu yang membuat saya sulit, apalagi orang tua saya kurang mengerti hal yang seperti itu. Baik, Ibu mengerti. Bagaimana kalau kita coba solusi bareng? Misalnya, Ibu akan membantu ajukan ke sekolah untuk program beasiswa Ayu. Ibu juga bisa bantu bicarakan dengan wali kelas supaya ada dukungan tambahan dari beliau. Memang bisa begitu ya Bu? Tentu bisa Ayu, tapi yang penting Ibu ingin tahu apakah Ayu bersedia kerjasama dan harus terbuka dalam proses ini. Saya mau Bu, soalnya saya juga pengen berubah, nggak mau capek terus. Baik, kita akan buat kontrak sederhana. Ayu akan datang ke ruang BK seminggu sekali dan Ibu akan carikan akses untuk program bantuan. Kita juga akan belajar mengatur waktu istirahat dan belajar kamu. Kita mulai dari kebutuhan dasar terlebih dahulu ya. Baik Ayu, sebelum kita akhiri, Ibu ingin tahu bagaimana perasaan Ayu setelah menjalani sesi konseling hari ini bersama Ibu. Saya merasa lega Bu, setidaknya saya bisa cerita dan bisa didengar juga. Baik, itu hal yang sangat baik ya Ayu. Terima kasih karena telah mau terbuka dan jujur hari ini. Kamu telah mengambil langkah yang sangat penting. Kalau begitu, sesi hari ini kita cukupkan dulu ya. Kita akan lanjutkan minggu depan seperti yang sudah kita sepakati. Iya Bu, terima kasih banyak. Baik, sama-sama Ayu. Hati-hati di jalan ya. Sampai bertemu kembali.